Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Alianti dengan NIM 12470500029 dan rekan saya Arham Sin dengan NIM 124700516. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu reserve basis data pada aplikasi mobile F&B Kopi Kenangan. Nah, kami membahas mengenai deskripsi umum pada aplikasi Kopi Kenangan. Yang Kopi Kenangan itu perusahaan minuman kopi dan non-kopi yang berasal dari Indonesia. Kopi Kenangan menyediakan layanan pemesanan produk digital melalui aplikasi mobile. Aplikasinya dikembangkan dikembangkan agar pelanggan dapat melakukan pemesanan tanpa harus datang ke outlet. Nah, melalui aplikasi tersebut, si pengguna dapat melihat daftar menu, memilih produk, melakukan pemesanan, pembayaran, serta dapat menggunakan voucher promosi sehingga pelanggan bisa melihat riwayat transaksi mereka. Nah, seluruh aktivitas pengguna mulai dari registrasi akun, pemilihan produk, pemesanan hingga pembayaran akan disimpan ke dalam database sehingga dapat diproses secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Dengan adanya database tersebut, perusahaan juga dapat mengelola data operasional secara lebih efektif, efisien. Dan selanjutnya, tujuan aplikasi tersebut memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan pemesanan minuman secara online, mempercepat proses transaksi, pembayaran, menyediakan informasi produk, serta mempromosi secara real time, dan menyimpan riwayat transaksi pelanggan. Selain memberikan manfaat bagi pelanggan, aplikasi tersebut juga dapat membantu perusahaan dalam mengelola data pelanggan, produk, serta penjualan secara struktur dan terintegrasi. Nah, kemudian ada 3 faktor utama dalam kebutuhan sistem aplikasi ini. Yang pertama yaitu pelanggan, yang kedua yaitu pelanggan pelanggan atau pengguna yang melakukan registrasi, login, melihat katalog produk, melakukan pemesanan, pembayaran, serta melihat riwayat transaksi. Nah, yang kedua yaitu ada admin yang bertugas mengelola data produk, kategori, promo, serta memantau transaksi pelanggan. Dan yang ketiga adalah outlet yang menerima pesanan, menyiapkan produk sesuai pesanan, memperbarui status transaksi, serta mengatur ketersediaan produk apabila stok sedang kosong. Nah, selanjutnya terdapat fitur utama aplikasi, yaitu registrasi dan login, manajemen profil, katalog produk, kategori produk, keranjang belanja, pemesanan produk, pembayaran dan voucher, riwayat transaksi, serta informasi outlet. Nah, kami melakukan analisis bisnis proses yang terdiri dalam 6 proses utama. Yang pertama yaitu registrasi login. Pengguna dapat melakukan registrasi melalui nomor WhatsApp ataupun akun Google. Setelah melakukan registrasi, pengguna membuat PIN dan mengisi nama. Setelah melakukan registrasi melalui WhatsApp, pengguna dapat membuat PIN, mengisi nama untuk menyesuaikan proses pendaftaran. Nah, selanjutnya pengguna langsung diarahkan menuju halaman home aplikasi apabila profil belum lengkap. Nah, sistem akan menampilkan isi profil kamu agar pengguna melengkapi data seperti email, nomor handphone, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tempat kota tinggal si pengguna. Nah, business rule pada proses ini diantaranya yaitu registrasi
registrasi dapat menggunakan WhatsApp atau Google. Pengguna wajib membuat PIN dan nama seperti tadi register. Pengguna dapat memperbarui profil, menghubungkan ke akun Google, logout, serta login kembali menggunakan akun yang telah terhubung dengan aplikasi. Selanjutnya, proses kedua yaitu melihat menu. Setelah berhasil login, pengguna dapat melihat berbagai kategori produk seperti coffee, non-coffee, food, promo, dan kategori lainnya. Nah, sebelum melakukan pemesanan, pengguna juga dapat memilih cabang terlebih dahulu karena setiap cabang memiliki ketersediaan produk yang berbeda. Kemudian menampilkan nama produk, harga produk, kategori, cabang yang dipilih oleh pengguna. Nah, proses yang ketiga yaitu pemesanan produk. Pengguna memilih produk sesuai kebutuhan. Kemudian produk akan disimpan ke dalam keranjang belanja. Sistem secara otomatis menghitung jumlah produk, subtotal harga, serta menghitung diskon apabila pengguna memenuhi syarat promo. Nah, hasil dari proses ini adalah berupa nama produk, harga produk, jumlah produk, subtotal, dan diskon yang menampilkan kepada pengguna. Nah, proses yang keempat yaitu konfirmasi pesanan. Pada tahap ini, pengguna melakukan konfirmasi terhadap pesanan yang dibuat. Pengguna dapat menggunakan voucher, memilih outlet, menentukan metode pengambilan seperti pick up, dine-in, atau delivery. Apabila delivery, maka pengguna wajib mengisi alamat pengiriman, dan sistem akan menghitung ongkos kirim berdasarkan jarak antara alamat outlet. Setelah seluruh data valid, sistem menghitung total pembayaran yang harus dibayarkan pengguna. Proses kelima yaitu pembayaran. Pengguna memilih metode pembayaran QRIS melalui BCA, GoPay, ShopeePay, OVO maupun Dana. Pengguna juga dapat menggunakan voucher, poin langganan, serta menambahkan kantong belanja apabila diperlukan. Sistem kemudian melakukan validasi pembayaran, menghitung total pembayaran, mengurangi poin pelanggan apabila digunakan, dan menyimpan transaksi pembayaran ke dalam basis data. Proses keenam yaitu penyiapan pesanan. Setelah pembayaran berhasil, pesanan diterima oleh outlet. Admin outlet atau barista akan menyiapkan pesanan sesuai detail transaksi. Untuk metode pick up, status pesanan terdiri dari pesanan diterima, sedang disiapkan, dan pesanan selesai. Sedangkan delivery terdapat tahapan tambahan yaitu driver menuju outlet, pesanan telah di pick up, driver menuju lokasi, hingga pesanan selesai. Seluruh perubahan status tersebut dapat dipantau pengguna secara real time melalui aplikasi. Demikian penjelasan saya. Saya serahkan kepada rekan saya yaitu Arham. Oke, selanjutnya physical data model. Nah, pada bab C ini kami merancang PDM berdasarkan hasil analisis proses bisnis aplikasi kopi kenangan. Dari hasil analisis tersebut diperoleh 10 entitas utama, yaitu users, address, outlet, categories, produk, voucher, order details, payments, dan order status. Entitas user digunakan untuk menyimpan data pelanggan, address menyimpan alamat pelanggan, outlets menyimpan data outlet, kategoris dan produk menyimpan data menu, voucher menyimpan data promo, sedangkan order detail dan payments serta order status digunakan untuk mengelola proses transaksi mulai dari pemesanan, pembayaran hingga pelacakan status pesanan. Seluruh entitas tersebut saling berelasi hingga mampu merepresentasikan proses bisnis aplikasi kopi kenangan secara lengkap. Selanjutnya di bab D ini saya akan menjelaskan skrip DDL. Nah, kami mengimplementasikan hasil perancangan basis data menggunakan Data Definition Language atau DDL. DDL ini digunakan untuk membuat struktur basis data yang terdiri atas tabel, atribut, primary key, foreign key, dan constraint, sehingga integritas data tetap terjaga. Kami membuat 10 tabel utama, yaitu address, outlet, dan lainnya, seperti yang saya sudah sebutkan.
Lalu selanjutnya seluruh tabel tersebut dibuat berdasarkan hasil reverse engineering terhadap aplikasi kopi kenangan sehingga sesuai dengan proses bisnis yang telah dianalisis sebelumnya. Nah, selanjutnya pada bab E, saya akan menjelaskan bagaimana tabelnya berproses menggunakan data dummy. Nah, setelah struktur basis data atau database ini selesai dibuat, tahap berikutnya itu adalah mengisi data dummy. Data dummy digunakan untuk mensimulasikan kondisi nyata penggunaan aplikasi sehingga relasi antar tabel dan query SQL dapat diuji. Data yang kami masukkan meliputi data pelanggan, alamat outlet, kategori produk, voucher, transaksi pesanan, detail pesanan, pembayaran, serta status pesanan. Dengan adanya data dummy tersebut, seluruh fungsi database dapat diuji sebelum digunakan pada implementasi sebenarnya. Nah, selanjutnya pada bab F. Nah, pada tahap terakhir adalah pengujian menggunakan query SQL. Kami menggunakan beberapa jenis query seperti select, join, group by, count, dan sum. Query tersebut digunakan untuk menampilkan data pelanggan, data produk, relasi antar tabel, total transaksi, produk terlaris, hingga total pendapatan. Nah, berdasarkan hasil pengujian, setelah query berhasil dijalankan dengan baik, sehingga menunjukkan bahwa struktur database yang telah dirancang mampu mendukung proses bisnis aplikasi kopi kenangan ini secara optimal. Nah, baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami mengenai reverse engineering database pada aplikasi kopi kenangan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai proses reverse engineering, perancangan database dan implementasi DDL, pengisian data dummy serta pengujian query SQL pada aplikasi kopi kenangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.